Assalamualaikum sahabat 9. Setan adalah musuh nyata manusia yang akan selalu menggoda kepada jalan yang sesat. Mereka akan melakukan berbagai cara agar keturunan Nabi Adam alaihissalam bersamanya ke neraka pada hari kiamat kelak. Setiap saat setan melakukan siasat jitu untuk menggoda manusia. Waktunya dihabiskan untuk membuat manusia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada waktu di mana setan berhenti bahkan lari tidak berdaya, yakni saat muazin mengumandangkan azan. Ternyata azan bukan perkara sederhana bagi setan. Mereka akan mengalami kondisi buruk ketika panggilan sholat itu diserukan. Seperti apa kondisi setan saat azan berkumandang? Berikut ulasannya. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari 99 Channel. Azan merupakan panggilan Allah untuk para hamba melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Ini adalah panggilan umum yang akan Allah perdengarkan kepada siapa yang Dia kehendaki dari makhluknya, termasuk dari golongan setan. Saat azan dikumandangkan, setan melarikan diri bahkan sampai terkentut-kentut untuk menghindari diri dari pendengaran adzan. Mereka begitu takut mendengarkan seruan tersebut. Apabila panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil kentut hingga dia tidak mendengarkan azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut hingga ia tak lagi mendengarkan suara azan tersebut. Hadis riwayat Darimi. Syekh Abdul Wahab Al-Ahmad dalam Syarah Hisnul Muslim mengatakan, setan menganggap bahwa azan merupakan suatu yang begitu besar dan sangat menakutkan. Ketakutan dan ketegangan yang dialami menyebabkan persendian menjadi kendur hingga tidak lagi menguasai dirinya. Saluran seni dan kotoran menjadi terbuka hingga bisa ngompol atau terkentut. Lalu mengapa setan begitu ketakutan ketika mendengarkan azan? Pasalnya seruan azan berisi kalimat tauhid dan syiar-syiar Islam. Azan adalah suara keras yang berisi zikrullah azza wa jalla, dan hal itu menyakitkan bagi setan. Ketika itu mereka putus asa hingga lari dan menjauh dari manusia. Ketika mendengarkan seruan kebaikan ini, setan dibebani kewajiban untuk meyakini dan menjalankan kandungan seruan kebaikan tersebut. Alasan lain yang membuat setan lari terbirit-birit adalah karena mereka tidak mau menjadi saksi atas muazin yang mengumandangkan azan. Nabi dalam sabdanya mengatakan bahwa semua benda baik kering maupun basah nantinya akan menjadi saksi bagi muazin yang mendapat keutamaan pada hari kiamat. Tidaklah azan didengarkan oleh jin dan manusia, batu dan pohon, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Namun jangan senang dulu, karena setelah azan selesai setan akan kembali lagi dengan cepatnya menggoda manusia. Maka apabila azan telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali, dan apabila iqamat dikumandangkan, setan akan segera berpaling. Jika iqamat telah selesai dikumandangkan, ia akan kembali lagi untuk mengganggu manusia hingga ia membisikkan dalam hati seseorang dengan mengatakan, ingatlah ini dan itu, dan hal-hal yang sebelumnya tak ia ingat. Abu Muhammad berkata, tufiba maksudnya adalah didirikan. Hadis riwayat Darimi. Jika setelah mendengarkan azan, umat Islam sebaiknya langsung bergegas mendirikan sholat. Hal ini untuk menghindari godaan setan yang lebih dahsyat lagi. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.